Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi hadhil wasiyah haitsu qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسولنا الكريم في حديثه اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وكما قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berikhtiar untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, hari ini kita berada di bulan Muharram, di awal tahun 1444 Hijriah, dan di bulan ini juga kita berada di bulan kemerdekaan Republik Indonesia, bulan Agustus. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, tema khutbah pada siang hari ini adalah al-i'tibar bi syahril Muharram, mengambil pelajaran dengan adanya kita berada di bulan suci Ramadan, di bulan Muharram, di bulan suci Muharram. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan di dalam kitab Allah ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang dimuliakan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan berurut-urutan dan 1 bulan terpisah. 3 bulan yang berurut-urutan adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian 1 bulan lagi yang tidak berurutan, yang tidak gandeng dengan 3 bulan ini adalah bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin wa zamratal mu'minin rahimakumullah, Allah sengaja mengistimewakan 4 bulan ini, termasuk bulan Muharram, di mana kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memasuki tahun baru Hijriah ini. Terkait dengan kita mengambil pelajaran bulan Muharram ini, jamaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa hal yang perlu kita mengingat. Yang pertama adalah ma waqa'a fi syahri Ramadan fil azminati minaz zaman, fil zamani minal azminah, hal-hal yang terjadi di bulan Muharram pada zaman-zaman yang silam. Maka kita perlu mengingat, insyaallah kita sering mendengarkan jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan umat manusia ini dengan berbagai fase. Di antaranya jamaah sekalian rahimakumullah ada diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam di bulan Muharram. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah menerima taubat Nabi Adam di bulan Muharram. Allah mengangkat derajat Nabi Idris di bulan Muharram. Allah menyelamatkan Nabi Nuh dari badai banjir di bulan Muharram. Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun pada bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api Namrud pada bulan Muharram. Dan masih banyak peristiwa-peristiwa lainnya jamaah sekalian rahimakumullah. Peristiwa-peristiwa itu jikalau kita baca jamaah sekalian, karena ada perjalanan umat manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman-zaman dahulu. Ada pergolakan-pergolakan yang terjadi. Misalkan saja antara Nabi Musa dan Fir'aun. Ada pergolakan yang terjadi Nabi Ibrahim dengan Namrud.
Ada pergolakan yang terjadi antara Nabi Nuh dan umatnya, dan masih banyak peristiwa-peristiwa yang lainnya. Nabi Yunus diselamatkan dari ikan nun pada bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin wa zamratal mu'minin rahimakumullah. Itulah banyak hal yang terjadi pada zaman yang terdahulu pada bulan Muharram. Yang kedua jamaah sekalian, ma waqa'a fi ahdir Rasul qabla al-hijrah. Hal-hal yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Sidang Jumat rahimakumullah, kita telah banyak mendengarkan peristiwa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sejarah Rasulullah, sirah nabawi, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau pada bulan Maulud kita mendengarkan ceramah-ceramah tentang kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jamaah sekalian rahimakumullah, sekitar pada tahun 14 kenabian, tahun ke-14 dari setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul, menurut sebagian riwayat jamaah sekalian rahimakumullah, orang kafir Quraisy sudah tidak bisa menghadapi pengaruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah masyarakat Quraisy, karena melihat begitu pengaruhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perangai akhlak yang mulia. Kalimat-kalimat yang diucapkan adalah kalimat-kalimat kebenaran, kalimat-kalimat kemanusiaan yang membawa martabat manusia, sehingga menggeser pengaruh para tokoh pada zaman itu jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga terjadilah ada pertemuan orang kafir Quraisy jamaah sekalian rahimakumullah. Ada disebutkan di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, terjadi pada tanggal 26 Safar 14 kenabian, bertepatan dengan 12 September tahun 622 Masehi jamaah sekalian rahimakumullah. Orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh kabilah-kabilah yang ada pada waktu itu jamaah sekalian rahimakumullah, mengadakan pertemuan secara senyap. Di antaranya ada dari 14 kabilah dan diwakili oleh 14 orang jamaah sekalian rahimakumullah. Di antaranya adalah Abu Jahal, Jubair bin Mut'im, Tu'aimah ibnu Adi, Al-Haris bin Amir atau Naufal bin Abdi Manaf, dan beberapa orang lainnya jamaah sekalian rahimakumullah, mengadakan pertemuan di satu tempat jamaah sekalian rahimakumullah untuk membicarakan bagaimana untuk membendung pengaruh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bertemulah mereka di satu tempat jamaah sekalian. Kemudian di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum karangan Syekh Safiyur Rahman, yaitu dari Al-Jami'ah Al-Madinah, menuliskan jamaah sekalian di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum bahwa pada tengah-tengah mereka akan memulai rapat membicarakan tentang bagaimana menghadapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah iblis berada di pintu tempat pertemuan, membuka pintu. Kemudian mereka merasa gugup, kaget, karena ada orang yang berpenampilan orang berwibawa. Asy-Syaikh Al-Jalil, bisurat Asy-Syaikh Al-Jalil, di dalam kitab Rahiqul Maktum disebutkan. Kemudian ditanya orang yang berpenampilan manusia Asy-Syaikhul Jalil ini jamaah sekalian rahimakumullah, man anta, siapa anda? Dijawablah bahwa saya adalah syekh dari Najd. Disebutkan untuk apa? Untuk mendengarkan apa rencana-rencana kamu. Barangkali ada hal yang perlu saya sampaikan yang lebih baik daripada apa yang anda bicarakan di dalam pertemuan ini. Kemudian dimulailah jamaah sekalian rahimakumullah
beberapa pembicaraan usulan-usulan dari para peserta rapat itu dari orang kafir Quraisy ini jamaah sekalian rahimakumullah. Banyaklah pendapat-pendapat, di antaranya adalah bahwa Rasulullah harus dipenjarakan, dipekang dan dimasukkan penjara. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, yang lain berpendapat tidak, Muhammad harus dipekang dan dikucilkan di tempat yang jauh. Orang yang pernah mengadakan perjalanan di Mekah saat ini, maka taulah padang Sahara di tanah Arab jamaah sekalian rahimakumullah, yang sekarang masih jarang, apalagi di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian Syekhul Jalil ini, iblis yang menyerupai manusia, seorang syekh yang penuh berwibawa ini, menyampaikan kepada peserta rapat, yang Anda sampaikan itu adalah tidak akan menyelesaikan persoalan Anda, karena pengaruhnya Muhammad di para kaum sekitar Anda sekalian. Maka tidak ada jalan lain kecuali adalah Muhammad harus kamu bunuh. Maka 3 hal yang tidak mengenakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: dipenjara, dikucilkan dari tempat yang jauh sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan orang masyarakat sekitar, dan atau dibunuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, pertemuan ini kemudian dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mempunyai tentara para malaikat-malaikat. Malaikat Jibril mengetahui hal ini, kemudian membocorkan, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membocorkan rencana orang kafir Quraisy ini jamaah sekalian rahimakumullah, agar dan kemudian Rasulullah diperintahkan pada saat itu juga untuk hijrah ke Madinah. Inilah peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian pada saat itu juga datang menuju rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, menyatakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, fa inni qad udzina li fil khuruj. Pada saat ini juga saya diizinkan dan diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Mekah ini. Pada saat itu jamaah sekalian, kaum muslimin sudah banyak yang hijrah ke Madinah, kecuali baginda Rasulullah dan beberapa orang saja. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, terjadilah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam menghemat waktu, saya tidak menceritakan tentang detail bagaimana Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali untuk tidur di tempatnya dan menggunakan selimut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi itulah yang terjadi, hijrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Anfal 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru wallahu khairul makirin. Dan tatkala akan memperdayakanmu orang-orang kafir untuk memasukkan penjara kamu, atau mereka alternatif membunuhmu atau mengucilkanmu di tempat yang jauh, mereka memperdayakan, menipu daya. Akan tetapi Allah pandai menipu daya, dan Allah adalah sebaik-baik cara yang cerdik dalam menipu daya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, itulah yang terjadi hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini belum ada yang namanya tahun baru Hijriah. Yang ketiga adalah ma waqa'a fi ahdi Umar ibn al-Khattab, apa yang terjadi pada zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Pemerintahan semakin tertata. Sayyidina Umar menetapkan ada tahun Islami yang kita kenal sekarang dengan tahun baru Islam atau tahun baru Hijrah, adalah dengan berbagai pertimbangan Sayyidina Umar menetapkan tahun baru Hijrah dimulai dengan tahun baru Islam, dimulai dengan waktu hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jikalau kita mengadakan peringatan-peringatan tahun baru Islam, tahun baru Hijriah ini adalah dimulai dari zaman Sayyidina
Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Yang terakhir jamaah sekalian rahimakumullah, setelah kita mengenang peristiwa-peristiwa pada zaman Anbiya wal Mursalin qabla Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengingat bagaimana sejarah terjadinya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penetapan Sayyidina Umar tahun baru Hijriah, tahun baru Islam dimulai dengan waktunya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah al-i'tibar bil hijrati lil hayati fi asril hadir, yaitu mengambil pelajaran dengan peristiwa yang ada di bulan Muharram. Al-i'tibar bi syahril Muharram lil hayati fi asril hadir, yaitu mengambil pelajaran dengan kita berada di bulan Muharram ini demi untuk kedepannya kita mengisi umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jamaah sekalian rahimakumullah, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi para nabi, Anbiya wal Mursalin, zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris dan Nabi Nuh, dan para Anbiya wal Mursalin yang lainnya yang saya sebutkan tadi jamaah sekalian rahimakumullah. Apa yang terjadi pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa mengambil pelajaran al-hayah ma'al baliyah. Al-hayah ma'al baliyah. Hidup ini mesti ada berdampingan dengan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membayangkan ujian tanpa hidup tanpa ujian. Hidup tanpa cobaan. Ada sesuatu yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, atau bahkan bangsa kita, negara kita, masyarakat kita, pemerintahan kita, organisasi kita jamaah sekalian rahimakumullah. Maka ada hal-hal yang terjadi, yaitu perbedaan-perbedaan pendapat. Kita terjadi saling beda apa yang diinginkan yang satu dengan yang lainnya jamaah sekalian rahimakumullah. Bahkan antara suami dan istri, bahkan antara orang tua dan anak, antara saudara jamaah sekalian rahimakumullah. Ada ujian-ujian. Al-hayah ma'al baliyah. Hidup ini adalah pasti ada ujian cobaan. Jika sudah pernah terjadi, tidak ada ujian yang abadi. Jika kita belum pernah menerima ujian cobaan, maka kita bersiap-siaplah untuk menghadapi ujian dan cobaan yang akan terjadi. Sakit dan lain sebagainya, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, kiranya perlu bagi yang belum, kiranya perlu mengistiqomahkan bagi yang sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dan menyuruh, ta'awwadhu min jahdil bara wa darakis syiqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Rasulullah menyuruh kita untuk berdoa. Ta'awwadhu, mohonlah perlindungan kamu sekalian, min jahdil bala, terjadinya bala yang begitu dahsyat, wa darakis syiqa, datangnya sesuatu yang mencelakakan kamu, wa su'il qadha, terjadinya qadha Allah yang buruk, wa syamatatil a'da, dan ada musuh-musuh yang selalu mengerongrong kita. Rasulullah berpesan untuk kita supaya mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah menyuruh ini bahwa karena di dalam kehidupan ini kita akan menghadapi cobaan. Bahkan jamaah sekalian rahimakumullah, cobaan-cobaan itu bisa jadi berupa hal-hal yang baik. Misalkan saja jamaah sekalian, ada ujian, kita melakukan kebajikan kemudian dipuji-puji, itu sebuah cobaan. Atau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, kita diperlakukan buruk oleh orang-orang lain kepada kita, padahal kita sudah berbuat baik sedemikian rupa kepada orang lain, tapi orang lain berbuat buruk. Itu sebagian daripada ujian-ujian, masalah ekonomi, masalah sakit dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jikalau al-hayatu ma'al baliyah, ujian ini mesti ada cobaan, maka jamaah sekalian rahimakumullah, al-hayatu ma'al jihad, hidup ini mesti diiringi dengan upaya jihad,
berikhtiar untuk melepaskan diri atau menghadapi daripada bala. Bukan berarti jihad mesti harus kita memegang senjata dan berperang, akan tetapi menghadapi ujian-ujian itu. Yang terakhir jamaah sekalian rahimakumullah, jikalau kita harus ada upaya menghadapi ujian bala, ujian cobaan-cobaan, maka al-jihad ma'as sabri. Jihad ini diperlukan kesabaran, keteguhan, ketabahan, upaya secara zahir dan batin. Secara batin banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir kita berpikir secara rasional bagaimana menghadapi sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menghadapi ujian cobaan kemudian ternyata mengarahkan kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan as-sabru ajruhu bighairi hisab. Jikalau kita mampu menghadapi ujian cobaan dan kita sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar kita akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita menghadapi dan cobaan itu tidak selesai-selesai, maka kita tetap tabah teguh, kita bersabar. Jangan lupa hari esok akan diberikan pahala yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. الحمد لله الذي قد صلى على نبيه المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المقتدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقيتهم من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين من شر مصائب الدنيا والدين واكفنا وإياهم شر الظالمين وأصلح لنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر.